Kayaknya nih ya, para pejabat atau pemegang kekuasaan di Indonesia harus mulai banyak belajar tentang kekuatan netizen. Udah berkali-kali dibuktikan, kekuatan netizen itu kayak air bah. Lo tahu dong air bah, dia bisa menggerus siapa saja yang berusaha melawan. Saya ingat beberapa kasus fenomenal yang akhirnya terbongkar gara-gara kekuatan netizen. Anda pasti juga ingat kasus Ratna Sarumpait. Emak-emak itu dulu dioperasi plastik untuk permak wajahnya yang mulai kendor. Luka operasi itu sempat dinarasikan oleh banyak orang saat itu kalau Ratna itu habis dianiaya. Dia baru dipukuli, baru dianiaya. Karena kondisinya lagi pemilu, dunia heboh dengan informasi seperti itu. Gila loh, ada nenek-nenek, emak-emak digebukin atau dianiaya sampai wajahnya bengep-bengep. Karena Ratna waktu itu kan dia dukung Prabowo kan. Sedangkan yang berkompetisi melawan Pak Jokowi. Nah, para pendukung Jokowi itu yang dituduh telah ikut menganiaya Bu Ratna Sarumpait. Tapi rupanya netizen jeli. Semua sudut muka Ratna diperhatiin. Wallpaper background foto yang menampakkan wajah bengep itu juga dikulitin. Akhirnya ketahuan, itu wallpaper dari rumah sakit kecantikan. Jadi Ratna baru aja selesai operasi plastik, agar ototnya yang mulai kendor atau wajahnya yang mulai kendor itu mau dibuat kencang lagi. Demikian juga dengan luka sayatan yang ada di wajah Ratna, kok kelihatannya simetris banget ya. Masa sih orang nonjoknya simetris kayak gitu, kan nggak mungkin. Jadi ini bukan luka tonjokan, ini luka operasi. Nah, karena dibongkar oleh netizen itulah ujung-ujungnya Ratna dihukum karena hoax. Netizen berhasil membongkar kasus ini. Ada lagi kisah Sambo yang membunuh bawahannya. Di bawah sorotan netizen, segala skenario yang ingin menutupi kasus ini dibongkar habis-habisan. Ujung-ujungnya, Sambo dan komplotan pembunuh Joshua masuk penjara. Sambo sendiri dijatuhi hukuman mati. Yang terakhir adalah kisah David yang dianiaya Mario Dandi. David ya anak orang biasa, Mario Dandi itu anak petugas pajak yang hobinya pamer harta, pamer mobil mewah, pamer motor gede. Berkat kasus ini, netizen terus memburu gaya hidup keluarga Mario Dandi. Bapaknya Rafael Alun adalah seorang pejabat dari institusi pajak. Ibunya Mario Dandi atau istrinya Rafael itu adalah cewek yang hobi pamer. Pamer tas mewah, pamer kemewahan jalan-jalan ke luar negeri, pamer ini, pamer itu. Karena kemarahan netizen pada kebiadaban Mario, akhirnya emak bapaknya juga ditelanjangin sama netizen. Akibat kelakuan Mario itu, seluruh perilaku keluarga pejabat pajak itu dikuliti satu-satu. Harga kekayaannya dilucuti satu-satu. Desakan netizen membuat KPK turun tangan. Kini baik Mario maupun Rafael Alun bapaknya, dua-duanya udah pakai rompi orange. Mario sebagai tersangka karena kasus penganiayaan berat, sementara bapaknya Rafael Alun jadi tersangka kasus korupsi. Sekali lagi ya, kekuatan netizen berhasil membongkar ketidakadilan. Mestinya Gubernur Lampung juga belajar dari kasus ini. Karena belakangan ada seorang netizen namanya Bima Yudo Saputro, pemuda Lampung yang sekarang kerjanya di Australia. Jadi Bima tuh dari tanah yang jauh dari Australia sana ingin memperbaiki wilayahnya di Lampung. Ia membuat akun TikTok yang isinya mengkritisi berbagai kerusakan infrastruktur di Lampung yang memang kenyataannya kacau balau. Iya sih,
Jalanan di Lampung itu seperti kubangan kerbau. Jalan dengan fasilitas waterboom menjadi satu bagian. Inilah yang selalu menjadi sorotan Bima. Belum lagi pelayanan publik yang kacau beracau itu. Tapi emang penguasa Lampung rupanya nggak terbiasa dengan kritik dan menanggapi suara Bima seperti seorang penjahat. Mereka mau menutup boroknya dengan membungkam suara-suara kritis seperti Bima itu. Bahkan ya, orang tua Bima di Lampung didatangi aparat untuk dipersekusi. Diancam-ancam, katanya gubernur sempat juga telepon loh sama emaknya Bima untuk menekan dan mengancam. Mungkin mereka berharap dengan ancaman itu, Bima akhirnya mau diam dan membiarkan jalanan di Lampung dihiasi oleh kolam renang. Bukan cuma itu, tangan-tangan kekuasaan penguasa Lampung juga ikut bermain dengan melaporkan Bima ke kantor polisi. Isi laporannya apalagi kalau bukan pencemaran nama baik. Sebab kalau Bima dilaporkan penyebaran berita bohong, kan udah terlalu telanjang bahwa apa yang disampaikan Bima itu memang kenyataan di Lampung. Video-videonya beredar, testimoni dari masyarakat juga beredar. Jadi susah kalau mau dibilang apa yang disampaikan Bima itu bohong. Beneran Lampung emang kayak gitu. Lo bayangin, jalan yang baru dibangun gak lama rusak lagi. Mungkin ya waktu membangunnya Pemda Lampung menggunakan aspal sasetan. Jadi jalanannya cepet rusak, baru hujan sedikit udah ambrol lagi. Jadi di timeline kita, di media sosial, itu berseliweran infrastruktur Lampung yang memang sangat menyedihkan. Saya rasa Bima termasuk yang beruntung karena ia sedang hidup di Australia sekarang. Tapi ada jutaan rakyat Lampung yang kini merasakan infrastruktur daerahnya yang kacau balau. Merekalah yang oleh Bima disuarakan nasibnya. Ketika kekuasaan menjawab kritik Bima dengan persekusi, ya kita semua marah, netizen marah. Ini kok gubernur belagu banget. Kekuasaan belagu banget. Hanya suara seorang anak muda disuarakan dari Australia lewat TikToknya. Kok sampai kayak gini kelakuannya? Apalagi sudah jadi rahasia umum kan. Kadang-kadang fungsi pengawasan eksekutif oleh legislatif itu nggak jalan. Karena mereka sama aja, kong kali kong. Saling bagi-bagi APBD mungkin. Jadi sebetulnya dalam kondisi kayak gini, ya netizen lah yang menggantikan fungsi-fungsi pengawasan itu. Kita semua mengawasi pembangunan di daerah masing-masing. Bima melakukan tugasnya sebagai anak muda Lampung yang berteriak agar para pimpinan di daerah di Lampung itu sadar mereka itu dipilih untuk melayani masyarakat, bukan dipilih cuma sekedar jadi pemimpin upacara. Artinya netizen akan terus melawan kekuasaan yang arogan dan sombong. Seperti yang dipertontonkan oleh Pemda Lampung itu. Dan sekarang semua pejabat Pemda Lampung akhirnya disorot, mulai dari perilaku kepala dinas kesehatan yang hobi pamer kekayaan, perilaku wagubnya yang kini menghapus banyak postingan di akun IG-nya. Mungkin karena akun itu tadinya juga buat pamer-pamer. Atau serangan kepada Gubernur Lampung sendiri yang disebut-sebut lebih mengabdi pada cukong besar perusahaan gula yang dulu berjasa membiayai kampanyenya. Gue yakin netizen gak akan berhenti. Kita akan terus melawan semua kekuasaan yang sombong itu. Kekuasaan yang dablek, yang gak mau berubah. Padahal dunia sudah berubah. Saat ini nggak ada lagi penguasa yang bisa seenaknya menjadi raja kecil di daerahnya, memperlakukan rakyat dan amanah yang di tangannya seperti miliknya sendiri. Gue sih yakin orang-orang kayak Bima ini akan semakin banyak
di berbagai daerah, bukan cuma di Lampung, mungkin besok di daerah-daerah lain yang akan mengkritisi pembangunan di daerahnya, kemana duit APBD disalurkan, kenapa jalannya nggak pernah beres, kenapa saluran gotnya nggak pernah beres. Karena itu persekusi terhadap orang tua Bima, terhadap anak-anak muda kayak gini, itu cuma membangkitkan solidaritas netizen. Percuma Anda mempersekusi orang-orang ini karena justru akan membangkitkan kekuatan kebersamaan netizen untuk kita balas mempersekusi Anda. Mempersekusi bukan cuma mempersekusi, tetapi mempreteli semua yang mestinya Anda jalankan. Jadi ingat, netizen tuh muak terhadap kekuasaan yang sombong, apalagi kekuasaan yang mengabaikan akal sehat. Itu sama saja penghinaan bagi kami, bagi netizen. Mau tahu kenapa Sambo terjungkal? Karena dia sombong. Mau tahu kenapa Rafael Alun masuk penjara? Karena dia sombong dan sok kuasa. Dan kini Pemda Lampung harus siap-siap dikuliti sampai tulangnya. Sebab kesombonganmu mempersekusi orang tua Bima adalah penghinaan bagi netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia, bersatu kita lawan orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya seperti Gubernur Lampung itu. Hura! Saya Kogun tadi. Terima kasih.